Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Saya percaya hari-hari ini kabarnya luar biasa. Kita percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati Oma dan Opa, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Kita siap memuji Tuhan, bahkan kita akan terima perjamuan kudus untuk pagi ini. Kita percaya Oma Opa akan disegarkan dengan roti dan anggur yang Tuhan berikan. Siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami boleh datang di dalam doa pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Setiap kami yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan pengharapan yang baru. Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ayo angkat tangan Oma dan Opa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan dengan sungguh Oma dan Opa. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah ya selalu. Sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
selalu menolong kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah dengar dari telinga kami, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami bersyukur. Kami hanya mengatakan Tuhan selalu menolong kami. Apapun keadaan kami, yes Lord. Jesus, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber penghiburan kami, Kau sumber jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kami, yes Lord. pelihara kami seumur hidup kami Tuhan. Kau pertolongan kami yang tidak pernah terlambat Tuhan. Kau segalanya bagi kami, yes Lord. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Dia. Segala pujian, hormat serta Syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari Oma dan Opa angkat tanganmu. Biar kita mau menari bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa setiap kita. Oma dan Opa buat kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih Tuhan, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku bernyanyi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Karena Yesus sayang kita semua. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan.
Katakan sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Oma dan opa katakan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi katakan, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oma Opa merasa diberkati oleh pujian penyembahan. Kita percaya semuanya ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi rema buat setiap Oma dan Opa, setiap kami Tuhan. Karyamu terbesar dalam hidup kami. Dan siapkan hati kami juga, kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat tangan saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatimu selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Angkat tangan Oma dan Opa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan kami dan selamatkanku.
persiapkan hati Oma dan Opa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karya-Mu terbesar dalam hidup kami. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema buat setiap kami, yes Lord. Saya berterima kasih buat Ibu Hana, Ibu Yanti yang kembali boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di Umas Tampak Siring. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan boleh berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, sekalipun hanya lewat YouTube. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sangat mengasihi kami semua. Hamba berdoa buat Opa dan Oma yang ada di rumah. Tuhan berkati, sehatkan selalu, panjang umur, hidup dalam kelimpahan, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Opa dan Oma yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya seperti gembala sidang kita berkata bahwa memasuki tahun 2022, di mana dikatakan adalah tahun paradigma yang baru, atau the year of new paradigm. Oleh sebab itu, Opa dan Oma, kembali lagi kita tentunya belajar bersama-sama. Sampai kita mengerti, sampai kita memahami, sampai kita menangkap maksud Tuhan. Memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya bila kita sering-sering mendengar pesan Tuhan, saya yakin dan percaya makin lama kita makin mengerti, dan pada akhirnya kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma yang baru? Sedikit saja Opa dan Oma, di mana paradigma yang baru ini berbicara tentang model, berbicara tentang cara berpikir, berbicara tentang contoh dan teladan, berbicara tentang figur yang harus kita ikut. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini bahwa contoh figur teladan yang paling sempurna adalah Yesus sendiri. Amin. Makanya kita akan belajar sampai menjadi seperti Yesus yang adalah sempurna. Nah, mari ayat mas kita pada kesempatan ini, seperti apa yang dikatakan oleh gembala sidang kita, mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Nah, saya bacakan dalam Alkitab saya, di mana dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman kita pada kesempatan ini, apa yang dimaksud oleh firman itu sendiri? Apa maunya firman itu? Nah, maksud firman ini adalah Tuhan mau supaya kita alami hal-hal yang tidak biasa. Tuhan mau supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan mau supaya kita mengalami hal-hal yang besar. Amin. Nah, Opa dan Oma yang saya kasihi dalam Tuhan, artinya Tuhan akan membebaskan kita dari sakit kita. Tuhan akan membebaskan kita dari kelemahan kita. Tuhan akan membebaskan kita dari kegagalan kita. Tuhan akan membebaskan kita dari dosa. Amin, Opa Oma. Nah, Tuhan juga akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan juga akan memulihkan ekonomi bangsa kita. Tuhan juga akan memulihkan hubungan keluarga kita. Baik kita dengan suami kita, atau kita dengan anak-anak kita, kita dengan orang tua kita, atau kita dengan sahabat kita. Tuhan juga akan memulihkan semua itu dalam hidup kita. Amin, Opa dan Oma. Tetap semangat ya, Opa dan Oma. Saya yakin dan percaya, sekalipun kita berjauhan, ya kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Katakan semangat, 1, 2, 3. Semangat. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Nah, ini penting. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apa yang kita alami, baik itu kebaikan Tuhan, baik itu kesembuhan, baik itu berkat Tuhan, yang harus kita ketahui di tahun 2022 ini, semua itu yang pertama karena inisiatif Tuhan. Keinginan Tuhan untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita, untuk memulihkan ekonomi kita, untuk membangun hubungan yang baik antara kita, Opa dan Oma dan anak-anak, atau dengan cucu-cucu dan menantu-menantu kita. Tuhan berinisiatif untuk melakukan pemulihan. Yang kedua yang harus kita tahu, di mana Tuhan mau membuat sesuatu yang baru buat kita. Nah, di masa pandemi ini, salah satu yang baru. Dulu kita tidak pernah ibadah yang namanya online seperti ini. Ini hal yang baru. Tapi itu satu, semuanya tetap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa supaya ke depan kita akan ada ibadah offline. Amin, Opa dan Oma. Nah, yang ketiga, Tuhan mengetahui dan kita mau mengetahui, maksud saya. Kita harus mengetahui dan mau bersedia menerima apa yang Tuhan mau buat kita. Amin. Yaitu ada 3 hal yang harus kita tahu di tahun ini. Segala sesuatu yang kita alami adalah inisiatif Tuhan. Tuhan rindu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan kita harus mengetahui dan mau bersedia menerima apa yang Tuhan mau buat kita. Amin, Opa dan Oma. Nah, puji Tuhan. Nah, hal yang berikutnya, apa yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2022? Nah, dikatakan begini, Tuhan mau kita seperti Paulus. Oh, seperti Paulus. Nah, ternyata apa yang Paulus bilang? Paulus bilang begini,
Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu kata Paulus. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Nah, ternyata Paulus menemukan apa yang namanya paradigma yang baru. Banyak orang hidup di masa sekarang, tapi cara berpikirnya dulu saya sehat, dulu saya kuat, dulu saya kaya, dulu saya naik mobil, dulu saya punya rumah banyak. Oh enggak, Paulus beda. Dia bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Artinya, orang yang melupakan masa lalu adalah orang yang memiliki integritas dan paradigma yang baru. Sekali lagi, orang yang melupakan masa lalu adalah orang yang menemukan paradigma yang baru dan orang yang mengalami atau memiliki integritas yang baru dari Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaan. Kenapa kita harus melupakan masa lalu kita? Nah, ini penting. Ya. Kenapa kita harus melupakan masa lalu kita? Ternyata satu, supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, ternyata kalau kita melupakan masa lalu kita, apalagi dosa, banyak orang masih ingat-ingat dosa-dosa masa lalu dia. Kenapa mesti ingat-ingat? Kan kita sudah dibaptis. Kita sudah minta ampun berkali-kali kepada Tuhan. Tapi masih hidup seperti masih terintimidasi. Tapi hari ini, orang yang memiliki integritas dan orang yang memiliki paradigma yang baru, ternyata orang yang melupakan masa lalunya. Nah, kenapa kita perlu melupakan masa lalu kita? Supaya satu, kehidupan rohani kita bertumbuh. Kedua, supaya kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Wow, supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, menjadi sempurna, menerima janji Tuhan. Amin. Menjadi sempurna dan menerima janji Tuhan. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan, Bapak Oma. Selanjutnya diingatkan begini. Bila kita melupakan masa lalu kita, dikatakan, berarti kita sudah bertumbuh dalam Tuhan dan memiliki integritas dan paradigma yang baru. Sekali lagi, ternyata bila kita sudah melupakan masa lalu kita, berarti kita sudah bertumbuh dan dalam Tuhan dan memiliki integritas dan paradigma yang baru. Nah, kalau kita sudah punya itu, apa janji Tuhan buat kita? Nah, janjinya sederhana. Janji Tuhan, kita akan menerima mahkota penghargaan dari Tuhan. Ya, bangganya kita, Opa dan Oma. Ternyata hal-hal yang merugikan kita, masa lalu kita, mungkin saja selama ini masih tinggal dalam hidup kita. Hari ini kita mau buang. Kita melupakan masa lalu kita. Supaya janji Tuhan, kita akan menerima mahkota dan penghargaan yang datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Amin, Opa dan Oma. Tetap semangat, Opa dan Oma. Amin. Katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi, katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita ketahui? Di mana dikatakan
Kalau kita sudah punya integritas dan paradigma yang baru, maka hidup kita akan memiliki ciri-ciri tersendiri. Wow, ciri-cirinya apa ya? Ternyata kalau kita sudah diubahkan, dipulihkan, mengerti Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita. Tapi sebelum kita menerima mujizat Tuhan, kita harus tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lupakan, apa yang harus kita lakukan. Tuhan ingatkan, dan apa janji Tuhan. Dan setelah kita memiliki integritas dan paradigma yang baru, kita memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya sederhana. Yang pertama, memiliki hati untuk memberi yang terbaik. Kepada Noma, sekalipun mungkin di tengah krisis yang kita alami saat ini, tapi saya yakin dan percaya, Tuhan terlalu kaya, bahkan Dia sangat kaya raya untuk memberkati kita. Di mana kita kembali diajarkan, ternyata orang yang memiliki integritas dan paradigma yang baru, dikatakan, dia akan memiliki hati yang selalu memberi yang terbaik. Bahkan gembala kita sudah tekankan kembali, memasuki awal tahun, kita memberi yang terbaik sebagai bunga sulung kita. Hanya orang yang sudah mengalami paradigma yang baru, yang mampu memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Memiliki hati yang rindu untuk menuntaskan amanat agung. Wah, ternyata kalau kita sudah memiliki pikiran yang benar, hati yang tenang, jiwa yang tenang, pendengaran yang kudus dari Tuhan, paradigma kita diubahkan, kita memiliki integritas yang tinggi. Ternyata selain kita memiliki ciri-ciri, memiliki hati yang memberi yang terbaik buat Tuhan, ternyata yang kedua, memiliki hati yang rindu untuk menuntaskan amanat agung. Apa itu amanat agung? Semua orang, kaum dan bahasa, semua suku, semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini harus mendengar Injil, harus mendengar kabar baik, harus mendengar kasih Tuhan, harus mendengar kebaikan Tuhan. Sekarang muncul pertanyaan, Pak, apakah saya harus ke bangsa-bangsa? Pak, apakah saya harus ke suku-suku? Kan saya sudah susah untuk berjalan. Bagaimana cara untuk kita dapat menuntaskan amanat agung? Yang pertama, kita harus menjadi saksi buat diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi saksi buat diri sendiri? Satu, saya harus mampu menjadi orang yang senang berdoa, senang memuji Tuhan, senang membaca Alkitab, senang menyembah, dan senang selalu mengikuti ibadah. Itu menjadi saksi. Yang kedua, menjadi saksi buat keluarga kita. Yang ketiga, menjadi saksi buat tetangga-tetangga kita. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan kebenaran, kita menjadi saluran berkat. Amin. Nah, yang terakhir dikatakan kita memiliki ciri, yaitu kita menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ternyata kita dikatakan kita menyadari bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah,
bahkan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita tahu ini, saya mau katakan, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu cemas. Apapun keadaan yang terjadi saat-saat ini atas bangsa kita, bahkan bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia ini mengalami kesulitan yang sangat-sangat amat pelik. Tapi kalau kita tahu bahwa kita adalah bangsa atau umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, kita menjadi bangga. Berarti kita adalah umat yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan. Haleluya. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, opa dan oma yang saya kasih dan saya cintai, mari kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Saya berharap opa dan oma sudah mempersiapkan roti dan anggurnya. Amin. Nah, perjamuan asa yang kudus ini adalah perjamuan Allah sendiri. Dan di mana dikatakan kalau kita masuk dalam perjamuan, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan dendam. Kita tidak menyimpan iri hati, amarah. Tapi kita benar-benar melakukan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini. Waktu kami memakan dan kami meminumnya, benar-benar menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, menjadi berkat bukan menjadi kutuk dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, mari kita ambil roti kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman, opa dan oma. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dan Dia mengambil roti. Dia mengambil cawan anggur. Dan Dia berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari, opa dan oma, kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau juga sudah memberkati firman Tuhan. Engkau juga sudah memberkati roti dan anggur. Kami sudah masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Oma, shalom Opa. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang Oma dan Opa lakukan hari-hari ini. Biarlah Tuhan juga menyertai kesetiaan Oma dan Opa di ibadah minggu depan, ibadah UMAS, walaupun lewat online, tapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Ini mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, karya kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih memelihara kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur, berdoa untuk Indonesia, negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Bapa. Engkau yang memelihara bangsa kami, Engkau yang memberkati bangsa kami ini. Biarlah Kau tuntun bangsa kami ini Tuhan kepada jalan kebenaran-Mu dalam rencana Engkau yang indah buat bangsa kami Indonesia. Berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dan beserta keluarga besarnya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan, perlindungan Allah yang sempurna menyertai kehidupan Pak Niko dan keluarga besarnya. Tuhan tetap terus menuntun mereka Tuhan. Tuhan tetap terus memberikan visi misi buat Pak Niko untuk menggembalakan umat-Mu ya Tuhan di GBI Rayon Gatot Subroto ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Kiki dan keluarga besar. Engkau menyertai Pak Kiki juga Tuhan. Engkau beserta keluarga besarnya. Engkau memberikan kesehatan, perlindungan ya Tuhan. Biarlah tetap terus firman Tuhan menyertai Pak Kiki, sehingga Pak Kiki dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami sebagai jemaatnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk Ibu Hana sebagai koordinator UMAS. Tuhan berkati ke setiap kehidupannya dan aktivitasnya. Tambahkan ya Tuhan kasih-Mu Tuhan, kreativitas ide-ide cemerlang buat Ibu Hana di dalam beliau memimpin pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan beserta kami, biarlah hati yang tetap setia, hati yang semangat buat Tuhan melayani Engkau tetap ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini, berkati opa oma di rumah, biarlah mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap sehat-sehat selalu, mereka aman bersama Tuhan, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dan memberkati kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.